Apa itu filsafat Yunani? Filsafat Yunani adalah sistem pemikiran yang dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno, mulai dari Thales hingga Aristoteles. Filsafat Yunani merupakan dasar dari filsafat Barat dan telah memengaruhi hampir semua segi kebudayaan Eropa. Filsafat Yunani muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi menggantikan mitos dan dongeng yang menjadi kepercayaan masyarakat Yunani saat itu. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti kebijaksanaan dan filosofis yang berarti mencintai kearifan. Berikut adalah tokoh-tokoh pada filsafat Yunani. Selain Sokrates, ada pula sejarawan filsuf Yunani yaitu Plato. Plato lahir pada tahun 428 sebelum Masehi. Namun, banyak sejarawan-sejarawan modern yang menelusuri peristiwa-peristiwa pada hidup Plato dan meyakini bahwa Plato lahir pada tahun 424 atau 423 sebelum Masehi. Ayah Plato merupakan keturunan Raja Athena dan Mesenia. Ayah Plato bernama Ariston, dan ibunya Periktion dikatakan terkait dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Kedua orang tua Plato diyakini berasal dari bangsawan Yunani. Melakukan perjalanan selama 12 tahun ke seluruh wilayah di Mediterania. Plato belajar matematika dengan Pythagoras di Italia dan geometri, geologi, astronomi, serta agama di Mesir. Tampaknya perjalanan selama 12 tahun ini membentuk sejarah pemikiran pada Plato. Selama perjalanan itu, ia memulai tulisan-tulisannya yang eksistensif. Ada beberapa perdebatan di antara para sejarawan-sejarawan tentang urutan tulisan-tulisan ini. Namun, sebagian besar percaya bahwa tulisan-tulisan Plato dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama atau periode awal terjadi selama perjalanan Plato sekitar tahun 399 sampai 387 tahun sebelum Masehi. The Apologies of Socrates tampaknya ditulis tak lama setelah kematian Socrates. Plato berusaha menyampaikan filosofi dan ajaran Socrates melalui tulisan-tulisan Protagoras, Euthyphro, Hippias Major and Minor, dan Ion. Pada periode kedua atau periode pertengahan, Plato menulis dengan suaranya sendiri tentang cita-cita utama keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan moderasi individu serta masyarakat. Republik ditulis selama ini dengan eksplorasi pemerintahan yang adil dan diperintah oleh raja-raja filsuf. Pada periode ketiga atau periode akhir, Socrates diturunkan ke peran kecil dan Plato mulai melihat lebih dekat pada gagasan metafisik awalnya sendiri. Dia mengeksplorasi peran seni termasuk tari, musik, drama, dan arsitektur, serta etika dan moralitas. Lalu, sekitar tahun 385 sebelum Masehi, Plato mendirikan sekolah yang disebut dengan akademi. Akademi tersebut dipimpin oleh Plato hingga kematiannya. Selama bertahun-tahun, akademi tersebut beroperasi dan memiliki kurikulum yang mencangkup pada astronomi, biologi, matematika, teori politik, serta filsafat. Plato berharap akademi ini akan menyediakan tempat bagi para pemimpin masa depan untuk menemukan cara membangun pemerintahan yang lebih baik di negara-negara atau kota-kota di Yunani. Namun, akademi ini hanya beroperasi sampai tahun 529 Masehi. Sekolah tersebut ditutup oleh Kaisar Romawi Justinian I. Kaisar tersebut khawatir karena sekolah tersebut dianggap sebagai sumber paganisme dan ancaman terhadap agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfania Stuyanti dari atas NIM 0603524075. Hari ini saya akan mempresentasikan seorang tokoh dari filsafat Yunani, yaitu Thales. Thales dari Miletus adalah salah satu filsuf pertama dalam tradisi filsafat barat dan dianggap sebagai salah satu 7 orang bijak, 7 sage. Dalam sejarah Yunani, ia lahir di kota Miletus yang terletak di pantai barat Asia Kecil, sekarang bagian dari Turki. Thales diakui sebagai filsuf pertama karena upayanya untuk mencari penjelasan rasional tentang alam semesta tanpa bergantung pada mitologi atau kekuatan ilahi. Sebagai seorang pemikir pertama yang mendalami pertanyaan-pertanyaan metafisika, ia meletakkan dasar bagi perkembangan filsafat Yunani dan sains. Kemudian selanjutnya ada biografi Thales.
Thales lahir di Miletus, sebuah kota yang pada waktu itu merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Kecil. Miletus juga dikenal dengan pemikiran rasional dan ilmiah di mana Thales mengambil inspirasi. Selain dikenal sebagai filsuf, Thales juga seorang matematikawan, astronom, dan insinyur. Ia terkenal karena prediksi gerhana matahari yang pertama kali tercatat dalam sejarah, serta untuk pencapaian-pencapaian matematikanya seperti mengukur tinggi piramida Mesir yang menggunakan bayangan dan mengembangkan teori geometri dasar. Namun ada kontribusi Thales. Nah, di kontribusi Thales yaitu yang pertama ada prinsip dasar segala sesuatu. Thales adalah orang pertama yang berusaha menjelaskan asal-usul segala sesuatu tanpa merujuk pada mitos atau dewa-dewa. Ia berpendapat bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Menurut Thales, semua yang ada di alam semesta berasal dari air dan segala sesuatu pada akhirnya dapat dijelaskan melalui sifat-sifat air, baik itu dalam bentuk cair, gas, maupun padat. Pandangan ini menunjukkan upaya pertama untuk mencari penjelasan naturalistik bagi asal-usul alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu ada pengembangan pemikiran rasional. Thales sangat penting dalam sejarah filsafat karena ia berusaha menggunakan akal dan observasi untuk memahami dunia, berbeda dengan pendekatan mitologis yang dominan pada masa itu. Ia memandang alam semesta sebagai sesuatu yang dapat dijelaskan secara rasional, bukan dengan cerita-cerita mitologis atau dewa-dewa. Pendekatan ini menjadi dasar bagi filsafat dan ilmu pengetahuan yang berkembang kemudian di Yunani. Kemudian yang ketiga ada matematika dan astronomi. Selain sebagai filsuf, Thales juga dianggap sebagai matematikawan dan astronom. Dalam matematika, ia dikreditkan dengan penemuan teorema dasar dalam geometri seperti bahwa sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Ia juga dikenal karena kemampuannya dalam mengukur jarak dan tinggi objek dengan menggunakan bayangan. Dalam astronomi, Thales dapat memprediksi gerhana matahari yang pada masa itu merupakan pencapaian yang sangat amat luar biasa. Kemudian yang keempat, ada kritis terhadap pandangan mitologi. Thales adalah orang yang pertama kali mengusulkan bahwa dunia bisa dipahami melalui prinsip-prinsip alami yang bukan berdasarkan pada narasi mitologis. Ini membuka jalan bagi para filsuf selanjutnya seperti Anaximander dan Anaximenes untuk mengembangkan teori-teori tentang alam semesta dengan cara yang lebih rasional dan sistematis. Kemudian ada warisan filsafat Thales. Walaupun ajaran Thales tentang air sebagai prinsip dasar tidak diterima secara luas oleh filsuf setelahnya, pendekatan dalam mencari penjelasan yang rasional dan empiris mempengaruhi banyak filsuf Yunani berikutnya. Dia dipandang sebagai perintis dalam filsafat alam dan sains yang membuka jalan bagi pemikiran rasional yang lebih lanjut dalam filsafat Yunani. Thales juga dianggap sebagai pendiri sekolah Miletus yang menjadi pusat pemikiran penting di dunia Yunani kuno. Kesimpulannya, Thales adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah pemikiran barat baik dalam konteks filsafat maupun ilmu pengetahuan. Dengan memulai upaya untuk mencari penjelasan rasional tentang dunia, ia menandai awal dari tradisi filsafat Yunani yang berfokus pada pemahaman dunia alami melalui prinsip-prinsip yang dapat diuji dan dipahami dengan akal dan pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dengan NIM 0603524074 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Aristoteles. Biografi Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani yang lahir di Stragia, kota wilayah Kalsidesi, Tracia, Yunani. Dulu termasuk wilayah Makedonia Tengah.
tahun 384 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Terdapat beberapa julukan yang diberikan kepada Aristoteles, di antaranya yaitu ahli filsuf terbesar di dunia sepanjang masa, bapak peradaban Barat, dan bapak ilmu pengetahuan dan gurunya para ilmuwan. Adapun sumbangsi yang diberikan Aristoteles dalam bidang pengetahuan di antaranya logika, ilmu matik, pengetahuan tentang cara berpikir dengan baik, benar, dan sehat, biologi, fisika, botani, astronomi, kimia, meteorologi, anatomi, zoologi, embriologi, dan psikologi eksperimental. Selanjutnya ada pemikiran Aristoteles. Yang pertama, metode penalaran dan logika. Kontribusi Aristoteles dalam pengembangan logika membuatnya sangat dihormati. Ia mengembangkan sistem logika deduktif yang dikenal sebagai silogisme. Silogisme sendiri adalah rangkaian pernyataan yang terdiri dari 2 premis dan sebuah kesimpulan yang dihasilkan darinya. Yang kedua, metafisika. Aristoteles berusaha untuk memahami dasar-dasar realistis dan eksistensi dalam metafisika. Ia membedakan bentuk entitas abstrak dan materi, substansi fisik, serta percaya bahwa keduanya saling berkaitan dalam suatu objek. Pemikiran ini berkontribusi dalam pengertian esensi, entitas, dan hakikat suatu hal. Yang ketiga, ada etika dan kebijaksanaan. Teori etika yang dikembangkan Aristoteles berpusat pada kebahagiaan dan kebajikan. Ilmuwan tersebut berpendapat bahwa tujuan utama manusia adalah mencapai eudaimonia, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan yang dihasilkan dari praktik kebajikan. Yang keempat ada politik dan kepemimpinan. Pada karyanya yang berjudul Politik, Aristoteles mempertimbangkan berbagai bentuk pemerintahan dan mengadvokasi polis, kota negara, sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik. Faktor utamanya adalah karena memberi kesempatan bagi warganya untuk berpartisipasi dan mencapai potensi penuh masing-masing. Yang terakhir ada ilmu alam. Selain 4 poin yang telah disebutkan, Aristoteles juga memiliki sumbangan besar dalam ilmu alam dan filsafat alam. Dengan cermat, ia mengamati alam dan mengklarifikasikan organisme hidup berdasarkan karakteristik masing-masing. Socrates hidup sekitar tahun 470 sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi dan merupakan salah satu pendiri filsafat Barat dan filsuf moral Barat pertama. Socrates mengalihkan filsafat dari studi tentang alam ke studi tentang manusia. Pengaruhnya sebenarnya begitu besar hingga para filsuf yang sebelumnya disebut sebagai pra-Socrates. Dia tidak menulis atau menerbitkan filsafatnya, jadi semua yang kita ketahui tentangnya kita ketahui dari murid-muridnya, terutama Plato. Karena itu, tidak jelas pemikiran Socrates mana yang sebenarnya merupakan miliknya dan mana yang merupakan pemikiran Plato. Namun yang kita ketahui adalah Socrates mengembangkan metode Socrates. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Metode Socrates adalah dialog kolaboratif dan argumentatif antara orang-orang, di mana pertanyaan diajukan dan dijawab untuk menginspirasi pemikiran kritis. Socrates percaya bahwa eudaimonia, yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, memotivasi semua tindakan manusia. Baginya, kebajikan dan pengetahuan terkait dengan eudaimonia.